Halo, Assalamualaikum, keluarga Sehat Indonesia. Sampai berjumpa kembali dengan Prani 26 Channel. Di sini dengan Ipang Prantina, yang kali ini kita akan membahas tanaman yang berasal dari Kalimantan, yang biasa disebut tanaman ajaib atau daun surga. Anda penasaran? Tonton tayangan ini di Prani 26 Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat keluarga Indonesia. Jumpa lagi dengan Frani 26 Channel, di sini dengan Ipang Frantina. Yang kali ini akan mengupas tanaman ajaib atau suka disebut daun surga dari pedalaman Kalimantan. Mengenal lebih jauh tanaman kratom yang sangat banyak manfaatnya dan sudah diekspor ke Amerika Serikat sebagai bahan obat. Tanaman kratom adalah tanaman herbal yang banyak manfaatnya untuk kesehatan tubuh yang suka dibuat teh dan campuran bahan jamu. Tapi sebelum lebih lanjut silakan subscribe Frani 26 Channel. Like dan pukul loncengnya. Kratom atau juga dikenal dengan nama biyek atau ketum adalah sejenis tumbuhan dari famili Rubiaceae, yang banyak terdapat di Afrika, di bagian utara dan tengah semenanjung Malaysia, serta di selatan Thailand dan Myanmar. Di Indonesia, daerah pedalaman Kalimantan menjadi sumber produksi dan ekspor global tanaman kratom atau Mitragyna speciosa. Tanaman kratom dikenal sebagai daun ajaib asal Kalimantan yang menjadi komoditas ekspor besar dengan Amerika Serikat sebagai konsumen utamanya. Tanaman kratom banyak ditemukan di daerah pedalaman Kalimantan, dan sudah dikonsumsi selama berabad-abad di Asia Tenggara dan Papua Nugini. Tanaman yang berasal dari keluarga kopi ini, bisa tumbuh setinggi 4-16 meter. Tanaman tropis ini memiliki efek stimulasi dan penghilang rasa sakit. Selain itu, sebagian orang meyakini kratom sebagai daun ajaib untuk mengatasi berbagai hal mulai dari kecanduan opioid hingga gangguan kecemasan. Daun yang memiliki nama latin Mitragyna speciosa ini dikenal pula dengan nama daun puri atau ketum. Di beberapa wilayah, daun ini dimanfaatkan sebagai obat herbal penghilang rasa sakit. Cara penggunaannya juga beragam, banyak yang mengubahnya menjadi bentuk ramuan teh, atau menjadi kapsul, tablet, bubuk, dan cair. Sebuah kajian ilmiah mengungkap, kratom sudah menjadi tanaman yang dikonsumsi masyarakat Thailand bagian selatan, dan Malaysia bagian utara dan Myanmar. Kratom dipercaya dapat membantu mengurangi rasa sakit, membuat rileks, mencegah kelelahan, dan membantu pecandu opium untuk berhenti. Manfaatnya pun sudah terdengar ke seluruh dunia hingga sangat populer di Amerika Serikat. Namun, legalitas kratom saat ini dipertanyakan banyak negara, dan Indonesia lewat Badan Narkotika Nasional sedang memproses kratom menjadi obat-obatan terlarang golongan 1. Tapi bersyukur Kementerian Pertanian telah mengeluarkan keputusan Kementan nomor 104 tahun 2020, memutuskan bahwa kratom termasuk tanaman herbal. Para petani kratom biasa memanfaatkan daunnya yang memiliki lebar melebihi telapak tangan orang dewasa. Sejauh ini, ada sekitar 300.000 petani di Kalimantan yang mengandalkan kratom sebagai mata pencaharian. Dalam satu hari, 3 petani bisa memetik 200 kg daun kratom yang jika kering akan susut menjadi sepersepuluhnya. Daun kering tersebut kemudian dibentuk menjadi remahan hingga berbentuk mirip daun teh hijau kering, atau dibuat bubuk halus seperti tepung. Banyak jurnal ilmiah telah meneliti dan mengkaji tentang manfaat dan efek samping dari kratom, baik dilakukan ahli dari dalam negeri maupun internasional. Dalam jurnal berjudul Manfaat Biokimia, Diagnosis, dan Evaluasi Risiko Klinis Kratom yang terbit di National Center of Biotechnology Information atau NCBI, edisi April tahun 2017, ahli dari Amerika Serikat menemukan, efek samping kratom tergantung pada dosis pemakaian. Studi yang dilakukan Dimi Fluyao dari Universitas Emory Atlanta, dan Nelambika Revadigar dari Universitas Columbia New York, meninjau 195 artikel penelitian tentang kratom sejak 2007 hingga 2017 untuk menganalisis manfaat, risiko, dan evaluasi diagnosis kratom.
Analisis data menunjukkan, kratom memiliki beberapa manfaat seperti efek stimulan dan obat penenang, serta mengurangi rasa nyeri. Namun, kratom dapat menyebabkan kolestasis intrahepatik, kondisi yang mempengaruhi aliran empedu, hati kejang, aritmia, mengganggu fungsi memori, koma, hingga kematian, tulis ahli dalam laporan mereka. Selain itu, kratom juga berdampak pada psikologis dan medis. Secara psikologis, kratom memicu euforia dan perasaan rileks terhadap gejala yang parah seperti agresi, permusuhan, dan psikosis. Sementara manifestasi medis yang digambarkan adalah poliuria, kejang, mulut kering, dan muntah. Poliuria adalah kondisi di mana jumlah urin yang dihasilkan terlalu banyak sehingga menyebabkan penderitanya sering buang air kecil. Sementara itu, jurnal ilmiah yang ditulis Mariana Raini dari Pusat Penelitian dan Pengembangan Biomedis dan Teknologi Dasar Kesehatan, Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan, Kemenkes Republik Indonesia, menemukan, penggunaan kratom secara rutin atau dalam suatu periode dapat menimbulkan adiksi dan ketergantungan. Pengguna yang mencoba menghentikan penggunaan kratom dapat menyebabkan gejala putus obat, tulis Mariana dalam laporannya. Gejala putus obat antara lain anoreksia, nyeri dan kejang otot, nyeri pada tulang dan sendi, mata, hidung berair, rasa panas, demam, nafsu makan turun, diare, halusinasi, delusion, mental confusion, gangguan emosional, dan insomnia. Dia menuliskan, kratom memiliki efek seperti narkotika dan dapat menimbulkan adiksi. Beragam manfaat yang ditawarkan oleh daun kratom tak lepas dari kandungan yang ada di dalamnya. Daun kratom mengandung setidaknya 40 jenis senyawa alkaloid, antara lain mitragynine, 7-hydroxymitragynine, speciochiliatin, corinantheidin, speciogynin, pinanthein, mitrafilen. Tak hanya senyawa alkaloid di atas, daun kratom juga mengandung antioksidan flavonoid, terpenoid, saponins, polifenol, dan glikosida. Karena mengandung berbagai zat di atas, daun kratom dianggap dapat memberikan beberapa manfaat berikut ini. Menambah dan meningkatkan stamina tubuh. Suplemen atau jamu daun kratom telah lama digunakan sebagai penambah stamina dan menjaga tubuh agar tidak mudah lelah ketika beraktivitas. Manfaat ini berkat efek stimulan yang dimiliki oleh daun kratom. Tak hanya meningkatkan stamina, efek stimulan pada daun kratom juga dipercaya dapat meningkatkan rasa waspada, tingkat konsentrasi, serta memperbaiki suasana hati. Mengatasi gangguan tidur. Beberapa riset menunjukkan bahwa ekstrak daun kratom dengan dosis 10-25 gram, dapat menimbulkan efek menenangkan dan memicu rasa kantuk. Karena efeknya tersebut, banyak orang menggunakan daun kratom untuk mengatasi keluhan susah tidur. Meski demikian, hingga saat ini, daun kratom belum terbukti aman dan bermanfaat untuk digunakan sebagai pengobatan insomnia. Bahkan, ada beberapa laporan kasus yang menyebutkan bahwa pemakaian daun kratom dalam jangka panjang justru dapat menyebabkan insomnia. Oleh karena itu, jika hendak menggunakan daun kratom untuk mengatasi gangguan tidur, Anda sebaiknya berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu. Meredakan rasa nyeri. Daun kratom juga sering digunakan sebagai pereda nyeri alami. Ini berkat kandungan alkaloid di dalam daun kratom, terutama mitragynine dan 7-hydroxygynin, yang memiliki efek anti-nyeri, analgesik, dan anti radang. Ekstrak daun kratom juga dimanfaatkan sebagai obat alternatif untuk meredakan nyeri akut dan kronis, misalnya nyeri akibat artritis atau radang sendi, nyeri punggung, dan fibromialgia. Meredakan gangguan cemas dan depresi. Jika digunakan dalam dosis tertentu, daun kratom terlihat dapat menimbulkan efek sedatif dan bekerja layaknya obat penenang atau antidepresan. Manfaat daun kratom ini dianggap dapat meredakan gangguan cemas dan depresi. Selain meredakan gangguan cemas dan depresi, daun kratom juga dapat mengatasi halusinasi karena memiliki efek antipsikotik, seperti batuk, diare, dan demam. Daun kratom bahkan disebut dapat mengobati diabetes dan darah tinggi hingga lemah syahwat. Daun kratom memang terkenal kaya akan manfaat. Namun, studi yang menunjukkan efektivitas dari keamanan daun kratom sebagai obat masih sangat terbatas. Oleh karena itu, manfaat daun kratom secara umum masih perlu diteliti lebih lanjut. Meski memiliki banyak manfaat dan berpotensi untuk dijadikan sebagai obat, daun kratom ternyata dapat membahayakan kesehatan dan menimbulkan efek samping. Jika digunakan secara tidak tepat, daun kratom justru bisa menimbulkan berbagai efek samping berikut ini. Mual, gatal-gatal, mulut kering,
konstipasi atau sembelit, sering buang air kecil, hilang nafsu makan, dehidrasi, insomnia, kejang. Tak hanya itu, daun kratom juga bisa menimbulkan berbagai efek samping yang berbahaya, terlebih jika digunakan secara tidak tepat. Dalam kondisi tertentu, penggunaan daun kratom dapat menyebabkan keracunan, kerusakan hati atau ginjal, pembengkakan otak, henti jantung, koma, dan bahkan kematian. Penggunaan daun kratom secara bersamaan dengan obat-obatan atau suplemen tertentu juga dapat menimbulkan efek interaksi obat. Tak hanya itu, berbagai riset juga menyebutkan bahwa pemakaian kratom dalam jangka panjang terlihat dapat menimbulkan efek ketergantungan. Efek ini bisa menyebabkan seseorang menjadi kecanduan untuk menggunakan daun kratom. Oleh karena itu, menimbang manfaat dan risiko yang ditimbulkannya, Anda sebaiknya tidak sembarangan menggunakan daun kratom. Selain itu, kini BPOM pun telah melarang penggunaan daun kratom sebagai suplemen atau obat herbal. Agar lebih aman, Anda sebaiknya berkonsultasi ke dokter terlebih dahulu apabila ingin mengonsumsi daun kratom, terutama jika Anda sedang memiliki penyakit atau sedang menjalani pengobatan tertentu. Terima kasih, Anda telah menonton tayangan ini, semoga bermanfaat dan menambah pengetahuan mengenai aneka tanaman herbal yang ada di Nusantara. Like dan subscribe Frani26 Channel, dan pukul loncengnya. Agar Frani26 Channel berkembang dan Anda bisa melihat tayangan-tayangan video bermanfaat yang lainnya.